Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janet Nisa Muhammad dengan ujung NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan reaksi umum dari fotosintesis. Berikut ini adalah beberapa anggota tim saya. Baiklah, sebelum itu, fisiologi tumbuhan itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi organisme tumbuhan, termasuk proses biokimia kompleks yang berlangsung di dalamnya. Nah, salah satu dari proses biokimia yang sangat penting itu dalam fisiologi adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis tidak hanya menjadikan energi bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama oksigen untuk kehidupan di bumi. Nah, pertanyaan menarik muncul ketika membahas mengenai materi ini, yaitu bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan ketersediaan air, bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan, serta bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan perubahan intensitas cahaya. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara tumbuhan mengatur keseimbangan konsentrasi air dan ion dalam tubuhnya, serta peran fotosintesis dalam menjaga keseimbangan homeostasis di lingkungan yang dinamis. Oke. Proses biokimia secara umum itu terdapat empat. Yang pertama ada fotosintesis, kemudian ada transpirasi, ada respirasi, dan kemudian ada absorpsi. Baiklah, aspek ilmiah, praktis, dan sosial ekonomi. Nah, menurut aspek ilmiah, fisiologi itu berperan penting dalam hal fotosintesis, transportasi air dan nutrisi, kemudian juga hormon dan tumbuhan. Kemudian untuk aspek praktisnya sendiri, pengetahuan fisiologi tumbuhan itu sangat penting dalam penerapannya seperti di bidang pertanian, teknologi seperti precision farming memanfaatkan fisiologi tumbuhan untuk optimasi penyiraman dan pemupukan, yang kemudian itu rekayasa genetika. Nah, dalam aspek sosial ekonominya ini, fisiologi tumbuhan itu berdampak besar pada kesejahteraan ekonomi dan sosial, seperti di pertanian dan ketahanan pangan, kemudian dalam sumber bahan baku industri dan penyediaan lapangan pekerjaan. Oke, pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses biokimia di mana tumbuh mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, menggunakan energi dari cahaya matahari. Proses ini itu adalah dasar bagi hampir semua kehidupan di bumi karena menyediakan sumber energi utama bagi organisme autotrofik serta oksigen yang diperlukan untuk respirasi organisme heterotropik. Nah, fotosintesis ini mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Nah, air dipecah menjadi oksigen yang dilepaskan ke atmosfer, sementara energi cahaya diubah menjadi ATP dan NADPH untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada cahaya atau intensitas cahaya, di mana itu cahaya merupakan faktor utama dalam fotosintesis. Meningkatnya intensitas cahaya itu akan meningkatkan laju dari fotosintesis sehingga titik tertentu. Nah, setelah mencapai batas tertentu, itu peningkatan intensitas cahaya tidak lagi meningkatkan fotosintesis. Kemudian ada konsentrasi karbon, di mana karbon dioksida ini sebagai bahan baku utama dari proses fotosintesis. Kemudian ada suhu. Nah, jika suhu terlalu rendah, itu maka enzim akan bekerja lebih lambat. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi itu dapat merusak enzim dan memperlambat fotosintesis. Kemudian yang keempat itu adalah ketersediaan air, di mana digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis dan juga untuk menjaga tekanan turbon pada sel-sel tanaman. Nah, kekurangan air ini akan menyebabkan stomata menutup untuk mengurangi penguapan dan juga akan mengurangi masuknya CO2 sehingga menghambat fotosintesis. Kemudian ada klorofil, di mana klorofil ini sebagai pigmen yang menangkap energi cahaya untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian ada ketersediaan nutrisi. Beberapa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium itu sangat penting untuk sintesis klorofil dan enzim fotosintesis. Nah, kemudian ada spektrum cahaya, di mana jenis cahaya ini digunakan digunakan juga untuk mempengaruhi fotosintesis, seperti cahaya biru dan merah, adalah spektrum yang paling efektif dalam proses fotosintesis, sedangkan sementara cahaya hijau itu kurang efektif karena sebagian besar dipantulkan oleh daun.
Kemudian yang terakhir adalah kadar oksigen, di mana oksigen dalam jumlah yang terlalu tinggi itu bisa menghambat proses fotosintesis, khususnya dalam jalur fotorespirasi yang mengurangi efisiensi dari fotosintesis. Nah, faktor-faktor ini itu berinteraksi satu sama lain dan perubahan salah satu faktor ini bisa mempengaruhi efektivitas fotosintesis secara keseluruhan. Oke, fase-fase dari fotosintesis itu ada dua, yaitu fase reaksi terang dan yang kedua itu adalah reaksi gelap, di mana pada reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid pada kloroplas dan membutuhkan cahaya matahari. Prosesnya sendiri itu diawali dengan penangkapan cahaya matahari seperti menggunakan pigmen klorofil pada tilakoid yang menyerap energi cahaya matahari. Kemudian itu tahapnya itu adalah pembelahan air. Selanjutnya itu ada pembentukan ATP dan NADPH, di mana energi dari cahaya ini digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH, di mana ATP itu berfungsi sebagai penyimpan energi sementara dan NADPH itu pembawa elektron berenergi tinggi untuk digunakan dalam tahap selanjutnya. Kemudian, reaksi terang ini berperan penting dalam penyediaan energi ATP dan elektron berenergi tinggi NADPH yang dibutuhkan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Oke, selanjutnya itu adalah reaksi gelap. Nah, reaksi ini terjadi di stroma kloroplas dan membentuk ATP serta NADPH dari reaksi terang serta karbon dioksida dari udara. Prosesnya sendiri itu diawali dengan fiksasi karbon, di mana karbon dioksida itu ditangkap dan diikat dengan senyawa organik untuk membentuk senyawa dengan jumlah karbon yang lebih tinggi. Kemudian melalui reduksi, setelah itu regenerasi, dan yang terakhir itu reaksi gelap itu berperan penting dalam proses perubahan karbon dioksida menjadi senyawa organik atau gula yang dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai energi atau bahan pembangun. Kemudian organel pada fotosintesis. Yang pertama itu ada kloroplas, di mana sebagai organel yang ditemukan pada tumbuhan dan alga yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, kloroplas sendiri itu mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil yang memungkinkan tumbuhan menyerap energi dari cahaya matahari. Ciri-ciri dari kloroplas itu berwarna hijau, bentuk bulat atau lonjong, memiliki diameter 5-7 mikrometer dan tebal sekitar 1-2 mikrometer, terletak di dalam sel tumbuhan terutama di jaringan vesikel daun. Nah, struktur umum kloroplas itu atau bagian-bagiannya terdiri dari grana, lamela, stroma, tilakoid, membran dalam, serta membran luar. Oke, peran dari kloroplas itu dalam fotosintesis, di mana tumbuhan itu akan mengubah menjadi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Nah, proses ini terdiri dari dua tahap. Kemudian klorofil. Nah, klorofil sendiri itu adalah pigmen hijau yang terdapat pada kloroplas. Organel setumbuhan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, di mana pigmen ini berperan penting dalam menyerap energi cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Ciri-ciri dari klorofil sendiri itu berwarna hijau, tidak larut dalam air, sensitif terhadap cahaya, terdapat berbagai jenis klorofil seperti klorofil A, klorofil B, serta klorofil C. Dan juga terdapat klorofil D yang sedikit berbeda dalam struktur kimianya. Kemudian, struktur umum dari klorofil. Secara umum, klorofil itu terdiri dari kepala porfirin, di mana bagian ini itu menyerupai cincin yang mengandung atom magnesium di tengahnya. Kepala porfirin ini berperan dalam penyerapan energi cahaya. Kemudian ada ekor fitor, di mana bagian ini berupa rantai hidrokarbon yang panjang dan bersifat hidrofobik. Ekor fitor ini berfungsi untuk menambatkan molekul klorofil pada membran tilakoid di dalam kloroplas. Kemudian, peran dari klorofil sendiri itu sebagai penyerapan cahaya matahari atau penyerapan cahaya, transfer energi, serta sintesis glukosa. Nah, di sini terdapat jenis-jenis dari klorofil tadi. Ada klorofil A, di mana sebagai jenis klorofil yang paling umum ditemukan pada semua organisme fotosintetik. Kemudian ada klorofil B, itu dapat bertemu darah dan alga hijau. Klorofil C itu ditemukan pada alga coklat diatom dari nukleata. Kemudian ada klorofil D, ditemukan pada berbagai jenis alga merah. Baiklah, pigmen klorofil dan panjang gelombang yang diserap. Nah, pigmen klorofil ini berperan dalam fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Sifat fisik dari klorofil adalah menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Kemudian klorofil ini dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 mm. Nah, pentingnya fotosintesis itu yang pertama sebagai penghasil makanan.
yang memungkinkan tubuh itu membuat makanan sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian makanan yang dihasilkan ini dapat berupa glukosa, buah, dan umbi-umbian yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Kemudian itu sebagai penghasil oksigen, di mana fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingannya. Kemudian fotosintesis ini dapat menyerap karbon dioksida. Nah, fotosintesis ini akan menyerap karbon dioksida yang dari atmosfer. Hal ini dapat membantu mengurangi efek gas rumah kaca dan menjaga suhu bumi tetap stabil. Kemudian itu sebagai sumber karbon. Selain itu dapat membantu evolusi kehidupan. Nah, peningkatan oksigen atmosfer yang dihasilkan fotosintesis ini memainkan peran utama dalam membentuk evolusi kehidupan di bumi. Baiklah, setelah dari semua yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa fisiologi tumbuhan mempelajari interaksi tumbuhan dengan lingkungan dan proses kimia yang terjadi di dalamnya, dengan fotosintesis sebagai proses utama. Nah, fotosintesis ini mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen yang dirumuskan sebagai 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari itu akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Proses ini melibatkan beberapa fase termasuk penyerapan cahaya dan sintesis glukosa yang berlangsung di kloroplas. Kloroplas sendiri memiliki struktur yang khas dengan tilakoid yang berperan dalam penyerapan cahaya. Sedangkan klorofil itu menyerap panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer untuk menghasilkan energi. Faktor-faktor seperti suhu dan kelembapan itu mempengaruhi fotosintesis yang sangat penting sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan dasar rantai makanan di ekosistem. Dengan demikian, fisiologi tumbuhan dan fotosintesis itu memainkan peran krusial dalam keseimbangan ekosistem. Baiklah, sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.